Di sebuah rumah sederhana di ujung kota, tinggal sepasang suami istri, Dimas dan Raisa, yang telah menikah lebih dari 4 tahun. Kehidupan mereka tampak harmonis di mata tetangga. Namun ada satu hal yang tersimpan rapat-rapat. Dimas mandul. Ia sudah melakukan tes 2 tahun lalu, dan dokter mengatakan peluangnya untuk memiliki anak hampir tidak ada. Dimas menutupi kenyataan itu dari keluarga besar agar tidak membebani Raisa dengan tatapan kasihan. Kesibukan pekerjaan membuat Dimas sering dinas luar kota. 1 minggu, kadang 2, bahkan pernah sampai 1 bulan. Kesepian mulai merayap masuk ke kehidupan Raisa. Perlahan namun pasti. Di rumah belakang hiduplah Pak Arman, ayah mertua Raisa. Setelah istrinya meninggal, ia memilih tinggal dekat anaknya agar tidak merasa sendirian. Awalnya hubungan mereka biasa saja, penuh hormat, penuh sopan santun. Namun semuanya mulai berubah pada suatu sore yang kelabu. Hari itu hujan turun deras. Pakaian Raisa basah ketika ia mengantarkan sup untuk Pak Arman di rumah belakang. Melihat Raisa menggigil, Pak Arman menyodorkan jaketnya. "Raisa, kamu kedinginan, pakai ini dulu," ucap Pak Arman. Keduanya duduk dekat pintu, menunggu hujan mereda. Percakapan ringan berubah menjadi cerita panjang. Keduanya sama-sama kesepian, sama-sama kehilangan. Dari pertemuan itu, sesuatu yang tak seharusnya tumbuh mulai muncul. Sejak hari itu, alasan-alasan kecil membuat Raisa sering datang ke rumah belakang. Keran bocor, lampu rusak, lemari sulit dibuka, dan Pak Arman selalu datang membantu, seperti seorang ayah. Atau mungkin lebih dari itu. Mereka tahu hubungan itu tidak pantas. Mereka tahu itu pengkhianatan. Namun setiap kali Dimas pergi bekerja, jarak yang seharusnya menjaga mereka justru memutus kendali. Pertemuan demi pertemuan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi kebutuhan, dan kebutuhan berubah menjadi ketergantungan. Raisa sering menangis di tengah malam, merasa bersalah, tapi tidak mampu berhenti. Lalu suatu hari, semua runtuh tanpa suara. Dimas pulang lebih cepat dari dinas luar kota. Ia membawa bunga dan makanan kesukaan istrinya. Ingin memberi kejutan, ia lewat pintu samping rumah dan melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Melalui jendela belakang, ia melihat ayahnya dan istrinya berdiri terlalu dekat, terlalu mengenal, terlalu hangat. Dimas tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya terdiam, kemudian pergi perlahan. Sejak hari itu, ia menjadi dingin, diam namun tajam. Seperti seseorang yang menunggu bukti terakhir sebelum semuanya meledak. 1 bulan berlalu, sikap Dimas tidak berubah. Ia lebih banyak menghindar daripada berbicara. Raisa mengira Dimas hanya lelah bekerja. Namun sebenarnya, di dalam hatinya, Dimas sedang menahan badai yang siap menghancurkan segalanya. Dan badai itu akhirnya datang. Ketika Raisa merasa mual setiap pagi. Awalnya ia tak curiga. Namun ketika haidnya terlambat, ia mulai gelisah. Akhirnya ia memutuskan pergi ke dokter, sendirian, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan hari itu, kabar itu datang. "Selamat Bu, Anda hamil 6 minggu, ucap sang dokter. Raisa membeku, bahagia, namun sekaligus ketakutan. Karena di tahun anak siapa dalam kandungannya. Di rumah, saat malam tiba, Raisa menunjukkan hasil tes kehamilan dengan tangan bergetar. "Mas, aku hamil." Senyum tidak muncul di wajah Dimas. Sebaliknya, ia menarik napas panjang, menutup mata, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari laci. "Aku sudah ke dokter sebulan lalu, memastikan hasil tesku." Dan jawabannya, "Aku mandul." Raisa jatuh terduduk. Air matanya pecah. Seluruh rahasia yang ia sembunyikan selama ini akhirnya runtuh. Namun Dimas belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah foto. Foto dirinya berdiri di luar rumah belakang, melihat Raisa dan ayahnya dari jendela. Foto yang ia ambil pada hari ketika ia pulang lebih cepat. "Jadi, anak siapa yang kamu kandung sekarang?"
Atau harus aku tepat? Suasana hening. Tak ada suara selain detak jantung Raisa yang terdengar seperti palu menghancurkan lantai. Raisa mencoba berbicara, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Lalu dari pintu depan, seseorang datang. Pak Arman, wajahnya pucat, seolah mengetahui apa yang terjadi. Dim, dengar dulu ayah. Namun Dimas memotongnya. Tidak perlu ya, aku sudah tahu segalanya. Yang aku ingin tahu cuma satu. Dimas menunjuk perut Raisa. Itu, anakmu kan? Keheningan panjang, sangat panjang. Hingga akhirnya, Pak Arman menunduk perlahan. Dan jawaban itu menghancurkan semuanya. Di malam itu, rumah yang dulu penuh cinta berubah menjadi medan perang emosional. Dimas meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Pak Arman berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Raisa menangis hingga tubuhnya gemetar. Dan kehidupan mereka bertiga tidak pernah kembali sama lagi. Ending terbuka, pahit, dan mematahkan semua kepercayaan yang pernah ada.